Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat kita bisa menghadiri majelis ta'lim, duduk bersama menyimak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkataan para sahabat serta penjelasan-penjelasan dari para ulama. Ini adalah sebuah kenikmatan yang besar, ikhwan sekalian, di mana banyak orang mencari ketenangan, mencari kebahagiaan, namun tidak mengetahui caranya, tidak mengetahui jalannya. Sementara antum, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk meraih kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan tersebut. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia kali ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahadisul Akhlaq karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Dan seperti biasa, sebelum kita melanjutkan, ada sedikit murojaah, pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan. Langsung saja pertanyaan pertama. Siapa yang bisa menyebutkan nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditegur oleh Nabi karena salatnya panjangan? Siapa, Suf? Mu'adz bin Jabal. Betul, Suf? Pertanyaan kedua. Insya Allah gampang-gampang ini pertanyaannya. Bagaimana cara membersihkan najis kencingnya anak laki-laki yang belum makan dan anak perempuan yang belum makan? Sultan ya, antum ya? Siapa? Sakti ya. Padahal Iqra, Sakti. Gimana? Harus dicuci ya dengan air yang secukupnya gitu. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Kasih sana tolong ya. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir. Apa tadi? Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat mendengar bayi nangis? Hah? Membedakan apa? Bacaan apa? Sholat yang lagi dilakukan. Nah, betul. Baik, itu 3 pertanyaan insya Allah yang belum dapat pada kesempatan yang akan datang ya. Barakallahu fiik. Baik, kita melanjutkan ikhwan hadis-hadis yang berkenaan dengan Ahadisul Akhlaq ini dalam kitab ini. Fadhol Iqra ya Rama. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-muallif Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha fa'atatha Aisyah thalatha tamarat فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة رضي الله عنها فقال وما يعجبك من ذلك لقد رحمه الله برحمتها صبييها رواه البخاري في الآداب المفرد. Masya Allah, barakallahu fiik. Hadis ini berkenaan tentang pembahasan yang masih kemarin, yaitu kepekaan orang tua terhadap seorang anak. Dan hadis ini menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Senakal-nakalnya kita, ikhwan, ibu kita tetap sayang kepada kita. Sebandel-bandelnya kita, orang tua kita pasti sangat sayang kepada kita. Ya. Bagaimana bunyi hadis ini? Hadis ini menceritakan tentang seorang wanita yang miskin, gak punya apa-apa, tapi sangat sayang kepada anaknya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi beliau. Ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari pernah datang seorang wanita menemui Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atatha Aisyatu salatata tamaratin. Ketika Aisyah didatangi seorang wanita, maka Aisyah pun memberikan 3 butir kurma. Tamar itu kurma kering apa basah? Kering. Kalau basah apa? Rutab. Nah, jadi Aisyah memberikan 3 kurma kering kepada si wanita ini. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamratan. Ketika wanita ini mendapatkan berapa kurma tadi? 3. Sudah dapat nih dari Aisyah. Lalu wanita ini memberikan kurma tersebut kepada semua anaknya. Dan anaknya itu ada 2. Anaknya ada 2, kurmanya dikasih kepada anaknya. 1-1. Berarti sisa berapa? Sisa 1. Ini buat soal matematika lah, bagus ya. Ada hadis gini. Seorang wanita diberikan kurma, terus kurma itu diberikan kepada anaknya 2. Sisa berapakah kurma? Ini gampang insya Allah. Tapi kadang ada soal yang menurut anaknya bingung gitu. Ibu membeli ini sebanyak ini. Ibu membeli beras sebanyak 2 kilo. Lalu digunakan untuk masak sebanyak sekilo. Kemudian berapakah jumlah beras yang ada di warung? Nah, kadang ya menurut kadang anak bingung ini soal kayak gini. Menurut kemampuan anak yang sangat terbatas, kayaknya ini kok nggak nyambung gitu. Ternyata kata gurunya ya nyambung aja gitu. Intermezzo ya, cerita sedikit. Ya, anak pernah baca itu ada. Jadi ulangan anak SD, ya pertanyaannya kayak gitu. Ibu membeli telur, membeli minyak, membeli ini. Pertanyaannya kayak gini. Bagaimanakah caranya supaya tidak habis gitu? Telurnya, minyaknya, sayurnya. Ibu memasak, bagaimana supaya tidak habis? Sama anak itu dijawab apa? Gak usah dimasak. Gak usah dimasak. Nah, jadi ini anak ini diberikan kurma oleh ibunya 2 butir. Wa amsakat li nafsiha tamratan. Berarti kan sisa 1.
Nah, yang satu ini dipegang sama si ibu itu. Jadi ada 3, yang 2 dikasih kepada si anak, yang satunya dipegang sama ibunya. Dipegang kenapa? Kita lihat. Fa'akala sobiyani tamrataini wa nadhara ila ummiha. Setelah anak itu makan, masing-masing dari anak itu makan, satu makan satu, yang satu makan satu. Sudah habis kurmanya. Lalu anak ini memandang kepada ibunya. Nadhara ila ummihima. Anak ini melihat ibunya, ngeliatin terus. Kira-kira ngapain ngeliatin? Pengen lagi. Dan ibunya peka. Apa kata Anas radhiyallahu anhu? Fa'amadat ila tamrati fasyaqqatha. Maka sang ibu itu pun membelah kurma yang dipegang, dibelah. Kemudian setelah itu dibagi satu-satu. Berarti ibunya makan enggak? Enggak makan. Dan inilah fitrah seorang ibu, sangat sayang kepada anak. Bahkan fitrah ini sampai ke hewan, Ikhwan. Kadang antum melihat ya, ayam ngoreki panganan nang kebon. Lalu dipersilahkan anak-anaknya makan. Lalu yang ibunya cari lagi tempat, dikoreki lagi. Ya. Itulah fitrah seorang ibu. Berarti kalau ada ibu kok nggak sayang kepada anak, fitrahnya sudah rusak. Ya, fitrahnya sudah rusak. Jadi kurma yang satu ini dibelah sama si wanita tersebut, diberikan kepada kedua anaknya lagi. Fa'aqtat kulla sabiyyin nisfatam rotin. Ya, tadi sudah disebutkan, kurmanya dibelah kemudian diberikan separuh-separuh kepada anaknya. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu Aisyah radhiyallahu anha faqala wa ma yu'jibuki min dzalik. Ketika kejadian itu sudah terjadi, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang dan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan apa yang tadi dia lihat. Ada pemandangan seorang ibu memberikan kurmanya semua kepada anaknya. Diceritakan kepada Nabi, wahai Nabi ada ini, gini dan seterusnya. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, wa ma yu'jibuki min dzalik. Kenapa kamu merasa heran dengan perilaku seorang ibu kepada anaknya seperti itu? Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyaiha. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan rahmatnya. Allah telah menyayangi ibu tersebut dikarenakan si ibu ini sayang kepada anaknya. Al-jaza min jinsil amal. Dia berbuat baik kepada anaknya, maka Allah pun gantian memberikan balasan, yaitu kasih sayang kepada si ibu ini. Lanjut. فهذه امرأة فقيرة ليس لديها ما تطعمه. ودعوة الوالد لأولاده مستجابة لا ترد كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم وفي رواية ودعوة الوالد على ولده. Nah, sekarang kita baru memasuki pembahasan ya sama cuma sedikit berbeda. Masih dalam rahmatul ayal, kasih sayang keluarga, seorang orang tua yang harus menyayangi anaknya. Yang kemarin kita bahas adalah kepekaan orang tua, harus peka dengan kondisi anak. Nah, sekarang di antara bentuk kasih sayang orang tua kepada anak adalah tidak mendoakan keburukan kepada mereka. Tidak mendoakan keburukan kepada anak-anak mereka. Da'watul walid li auladihi mustajabatun. Karena doanya orang tua kepada anak-anaknya itu mustajab. La turaddu, tidak akan tertolak. Doa baik maupun buruk itu mustajab. Maka bagi antum ikhwan sekalian yang masih memiliki orang tua genap, bapak ibu, minta doa ke mereka.
Ada seorang ustadz pernah mengatakan, ya, beliau masih hidup, hafizahullah ta'ala, ketika ibu saya masih hidup, urusan saya itu serasa gampang sekali. Karena setiap kali saya ingin melakukan sebuah urusan, saya minta doa kepada ibuku. Tapi ternyata ketika ibuku meninggal, subhanallah, kemudahan itu seakan mulai berkurang. Ya, seakan mulai berkurang. Karena mungkin ketulusan doa dari seorang ibu sudah nggak ada. Jadi ini dirasakan ya. Maka ketika antum merasakan kesusahan, ya, mulai gundah, mulai sedih dalam menghadapi dunia ini, mintalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta didoakan kepada ibu kita atau kepada ayah kita supaya dimudahkan urusannya. Karena doa mereka mustajabah, dikabulkan. Dalilnya apa Ustaz? Kama tsabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Ada 3 golongan orang yang kalau berdoa, doanya pasti terkabul, enggak ada keraguan di dalamnya. Ada 3 golongan yang kalau mereka berdoa pasti terkabul. La syakka fihinna. Enggak ada keraguan lagi di dalam doa tersebut. Siapakah mereka 3 golongan itu? Yang pertama, da'watul walid. Doanya orang tua kepada sang anak. Baik itu doa yang baik ya, ataupun doa yang buruk. Dan pembahasan ini sudah berlalu. Pembahasan tentang berbakti pada orang tua, terus atau durhaka kepada orang tua, ini sudah pernah kita singgung. Hati-hati lisan kita ya. Bahkan pernah ada kejadian nyata, antum masih ingat? Siapa seorang tokoh yang kakinya buntung, yang kakinya patah? Siapa? Tokoh Mu'tazilah. Siapa yang masih ingat namanya? Kitabnya ada di sini loh. Antum jarang ke perpustakaan ya. Hah? Dia kakinya buntung karena didoakan sama ibunya. Masih ingat? Siapa namanya? 1 tahun yang lalu kayaknya, kalau nggak salah. Akhir tahun kemarin ya, kita bahas itu. Zamakhsyari. Kenapa kok ibunya bisa mendoakan seperti itu? Karena ibunya udah getet keceplosan. Akhirnya mendoakan seperti itu. Getet kenapa Ustadz? Karena telah memutuskan kaki seekor burung. Ngutulanan, tarik-tarik, akhirnya ketarik kakinya yang lepas. Burungnya kejebak di dalam tanah. Ibunya lihat langsung marah. Qata'allahu rijlaika. Semoga Allah memutuskan kedua kakimu. Kama qata'a rijlaihi. Sebagaimana kamu telah memutus 2 kaki burung itu. Ketika itu Zamakhsyari masih usia remaja. Dan kakinya buntung apa nih, Wan? Ketika dia sudah dewasa sedang menimba ilmu ke Bukhara, ke kotanya Imam Bukhari, Bukhara. Jatuh dari kuda langsung patah. Bisa jadi ini efek doa dari orang tua, maka hati-hati ya. Walaupun keceplosan Ustaz, iya keceplosan, hati-hati. Karena nanti disebutkan bisa jadi ucapan itu bersamaan dengan waktu mustajab, maka doa itu pun menjadi mustajab. Hati-hati. Ya. Aduh, nyong kayaknya hancur ge uripe ge. Kayak bae antum ngomong kayak gitu pas hujan sore-sore hari Jumat. Berasar maning. Hancur temenan bisa jadi. Hati-hati ya, lisan. Kemudian ini yang pertama yang berkaitan dengan tema kita, doanya orang tua. Ya. Doa yang baik maupun yang buruk. Kemudian yang kedua, dakwatul musafir. Dakwatul musafir. Doanya orang yang sedang safar. Bagi antum yang rumahnya jauh dari pondok dan bisa dikatakan safar,
ketika pulang maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, da'watul madlum. Doanya orang yang terzolimi. Ya. Orang yang terzolimi itu doanya terkabulkan, maka hati-hatilah ikhwan. Ya. Jangan sampai kita menzolimi orang lain. Wa fi riwayatin wa da'watul walid ala waladihi. Dan dalam riwayat lain disebutkan doanya orang tua kepada seorang anak, yaitu doa yang buruk. Terus lanjut. Wa minar rahmati. فمن الرحمة بالأولاد كثرة الدعاء لهم بالخير والحذر من الدعاء عليهم بالشر. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala memberikan sebuah catatan. Beliau mengatakan faminar rahmah, dan di antara bentuk kasih sayang bil aulad dengan anak-anak, kasratud du'ai lahum bil khair. Di antara bentuk kasih sayangnya adalah orang tua senang memperbanyak doa yang baik kepada anak-anaknya. Wal hadru minad du'ai alaihim bisyarr. Dan peringatan, ya, sebuah peringatan, jangan sampai hati-hati lisannya mendoakan doa-doa yang buruk. Sudah sering terjadi ketika orang tua mendoakan keburukan dan doa itu pun dikabulkan. Kita baca hadis yang selanjutnya. Faqad حذرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم رواه مسلم. Hadis ini sebenarnya ikhwan, hadisnya panjang sekali. Hadisnya panjang sekali. Jadi ada sekitar 3 kejadian di hadis itu. Ya, Imam Muslim, Masya Allah ya. Beliau nulis dengan hafalannya, Masya Allah, rahimahullah. Nah, ini adalah kejadian yang ketiga. Jadi dalam satu hadis itu sangat panjang, antum bisa dicek nanti di riwayat Imam Muslim nomor 3009. Ya. Ini adalah kejadian kalau nggak salah yang terakhir atau yang di tengah. Nabi SAW bisa bersabda seperti ini, atau kok bersabda seperti ini sebelumnya gimana? Jadi di hadis itu disebutkan ada seseorang dia naik unta. Jadi dia punya unta, kemudian disuruh berdiri terus dinaiki. Kemudian ketika sudah naik, orang ini menyuruh untanya suruh jalan. Wah, tapi untanya nggak mau jalan. Dan orang ini sebenarnya mau safar dengan Nabi SAW, mau pergi bersama Nabi. Ketika unta itu disuruh disuruh jalan, ternyata untanya nggak mau jalan. Sahabat ini pun berkata kepada si unta, "Sya, la'anakallah." Sya itu ya kalau bahasa kita ya bahasa kasar lah. Allah melaknatmu. Jadi kon mlaku ora gelem-gelem, kayak misalnya, contoh gimana? Contohnya Ustaz, antum ngeslah motor ora dadi-dadi. Ya motor apa sih, asem banget ya. Semoga Allah melaknatmu. Motornya dilaknat. Nah, laknat ini terdengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laknat ini terdengar oleh Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inzil anhu." Fala tashabna bimal'unin. Siapa tadi yang mengatakan seperti itu? Maka orang itu pun mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah." Inzil anhu, jangan ucapkan seperti itu. Fala tashabna bimal'un. Sungguh kami tidak ridho, kami enggak mau ada orang yang menyertai kami sementara dia melaknat tunggangannya. Ya, karena laknat itu membawa keburukan. Rasulullah SAW nggak mau ketika melakukan perjalanan kok bersama rombongannya itu ada kendaraan yang dilaknat. Rasulullah nggak mau. Kemudian baru beliau SAW mengatakan seperti ini. La tad'u ala anfusikum. Janganlah kalian berdoa keburukan pada diri kalian. Kita dilarang mendoakan keburukan untuk diri kita.
Memang ada yang seperti itu? Mendoakan keburukan untuk diri kita. Ya mungkin ketika sudah saking banyak masalahnya dia depresi. Akhirnya, ya Allah sudahlah ya Allah, binasakan saya saja ya Allah. Ini dosa ikhwan. Berdoa seperti itu hukumnya dosa. Wala tad'u ala auladikum, dan janganlah kalian mendoakan keburukan kepada anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan janganlah kalian mendoakan keburukan pada harta-harta kalian. Nih, antum yang HP-nya mungkin kadang lelet banget ya, memorinya kebek akeh sampah ya lelet temen sih HP ya. Terlaknat HP ini, sebutkan mereknya, tokonya barang terlaknat juga, bangkrut semoga. Jangan ya, jangan lagi nge-game ngerti-ngerti wer ditonjok HP-nya, pecah, nyesel, nangis. Salah siapa? Wala tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fayastajibu lakum. Kenapa kita enggak boleh berdoa keburukan? Kenapa kita enggak boleh mengucapkan kata-kata yang kotor? Karena sangat dikhawatirkan ketika itu keluar dari lisan kita pas waktu mustajab. Ya. Ketika kita mengucapkan ini, ketika kita mengucapkan itu, dilalah ketika itu waktu mustajab sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah, jagalah lisan kita dari ucapan-ucapan yang kotor ya. Ya contoh gampangnya misalnya seperti antum sekarang lagi UTS ya, setara dengan UTS, PHB atau penilaian harian bersama. Melihat pelajaran soalnya kok susah. Tuh, rosip ya. Rosip ya, nilainya elek ya. Pemenang. Ya, dikhawatirkan nanti bisa beneran terjadi. Anna 'inda dzanna 'abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka seperti ini, maka bisa jadi itu terjadi. Hati-hati ya. Hati-hati. Baik, Iqra. Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala wa yad'u al-insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu 'ajula. Qala Qatadah rahimahullah yad'u ala malihi fayal'anu malahu wa waladahu wa law istajaba Allah lahu la ahlakahu. Naam. Kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala membawakan sebuah dalil dari Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi. Manusia itu memang seperti itu, seringkali mereka berdoa keburukan sebagaimana ketika mereka berdoa dalam masalah kebaikan ya. Manusia seperti itu. Wa kanal insanu ajula. Manusia itu sifat dasarnya adalah ajul. Apa itu ajul? Kesusu, gerusa-gerusu, terburu-buru. Ya, itu sifatnya manusia pada umumnya seperti itu. Jadi kadang kalau sudah banyak masalah, pikirannya penat, ya emosinya sedang naik, apa yang ada di pikirannya langsung terlontar, biasanya seperti itu. Imam Qatadah, salah satu ulama tafsir, mengatakan yad'u ala malihi fayal'anu malahu wa waladahu walau istajaballahu lahu la ahlakahu. Beliau mengatakan mengenai ayat tadi, maksudnya adalah manusia itu seringkali melaknat hartanya. Fayal'anu malahu wa waladahu. Bahkan enggak cuma harta, anaknya pun kadang dilaknat. Ya, aja penekan baik, tiba syukur. Walah mandat tambah dhuwur, tiba kok tiba. Tiba temenan, bro, aduh orang duwe BPJS mani. Puyeng dewek. Tadi yang mendoakan siapa? Ya. Jatuh yang patah tangan
kakinya 2, tangannya 1. Kepala sama kaki pisah. Ya, ngeri nggak? Kepala sama kaki pisah. Ngeri nggak? Ya kepala sama kaki kan pisah, nggak nyatu. Ya. Nah kemudian dia pun menyesal atas apa? Atas ucapannya. Atas ucapannya. Walau istajaba Allahu lahu la ahlakah. Demikianlah kalau dia mengucapkan ini itu ternyata pas waktu diijabahnya doa, Allah mengabulkan apa yang dia ucapkan, maka Allah pun akan membinasakan dia. Ya, seketika itu juga. Maka sekali lagi berhati-hati. Yang terakhir, berapa menit lagi? Udah? Berapa menit? 4. Nah, hadis satu lagi. Langsung ke Ibnu Umar. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه. Masya Allah. Hadis ini sangat cocok sekali untuk kita sebagai tadzkir bersama. Ingat ya, untuk kita, bukan cuma untuk antum. Berarti untuk anak juga. Untuk yang menyaksikan juga. Hadis ini untuk kita sebagai peringatan. Apa itu? An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar. Putranya siapa? Umar. Siapa namanya? Abdullah, ya tadi disebutkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala kullukum ra'in." Ketahuilah kalian semua itu adalah pemimpin. Ana pemimpin, antum juga pemimpin, ikhwan. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawabannya masing-masing. Anak akan dimintai pertanggungjawaban. Kepala sekolah akan dimintai pertanggungjawaban. Guru-guru mapel akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana ketika mengajar, bagaimana ketika mendidik anaknya. Santri pun akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana sikap dia ketika kepada gurunya. Ketika dia belajar akan dimintai pertanggungjawabkan. Amalan ilmunya itu diamalkan atau tidak. Musyrif pun akan dimintai pertanggungjawaban. Asramanya yang diamanahkan kepada dia sudah dijaga dengan benar apa enggak? Karena kita semua nanti akan ditanya mengenai kepemimpinan kita. Apalagi guru-guru antum yang sudah berkeluarga, mereka punya keluarga di rumah, ada anak, istri, apalagi ngurus anak-anak di sini lagi. Semua itu akan ditanya. Kemudian beliau sedikit merinci. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Uang rakyat untuk apa? Yes. Kemudian janjinya dulu bagaimana? Bagaimana ketika menegakkan keadilan? Akan ditanya. Ya. Sangat berat sekali itu. Ya. Pemimpin itu sangat berat sekali penanggung-jawabannya, ikhwan. Terus kata beliau SAW, "Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum." Dan seorang suami akan ditanya mengenai kepemimpinannya ketika di rumah. Karena dia memimpin rumah. Istrinya diajari agama apa enggak? Anaknya diajari agama apa enggak? Sudah mengawasi anaknya yang putri apa enggak? Ketika dibawa oleh seorang laki-laki. Atau sebaliknya, yang laki-laki itu mainnya sama siapa? Ini bapaknya akan ditanya.
Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Begitu pula dengan seorang istri. Dia sebagai pemimpin di rumah ketika suaminya pergi akan ditanya mengenai rumahnya, rumah tangganya ketika suaminya pergi, apakah rumahnya dijaga, apakah ketika ada tamu kemudian dipersilahkan masuk ya tanpa adanya uzur atau keperluan yang sangat penting, bukan mahramnya lagi. Ya. Anak-anaknya juga akan ditanya mengenai kepemimpinan si wanita ini atau si istri ini. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Dan seorang budak pun akan ditanya atas kepemimpinan. Kepemimpinan apa Ustaz? Budak, yaitu kepemimpinan dalam menjaga harta sayyidnya. Sayyid itu apa? Tuannya. Ala fa kullukum ra'in. Diulang lagi. Di awal hadis Nabi SAW mengatakan apa ikhwan? Ala kullukum ra'in. Di akhir hadis Nabi mengulang lagi, ala fa kullukum ra'in. Sekali lagi, ingat kalian semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Maka ini sebagai pengingat bagi kita semua. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Kita jagalah amanah yang telah kita emban, jangan sampai kita mengkhianati amanah yang kita emban. Karena urusannya berat, amanah itu berkaitan dengan Bani Adam, bisa jadi itu akan sampai ke akhirat jika Bani Adam itu tidak rela dengan pengkhianatan tersebut. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Adzan dulu, fadhol. Taqaddam ya muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan sedikit mengenai pertanyaan yang sudah ada di depan ini. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, jika bayi baru lahir terus meninggal, apakah akan dihisab di akhirat? Syukran Ustaz. Tidak, ya. Bayi yang baru lahir meninggal tidak akan dihisab. Insyaallah dia langsung jadi penghuni surga. Afan, ana mau bertanya, bagaimana seorang anak yang sudah didoakan keburukan oleh orang tua, apakah anak itu masih bisa bebas dari kutukan, ya, dari kutukan orang tua gitu? Syukron. Orang tua mendoakan keburukan kepada anak. Apa yang harus dilakukan? Maka antum minta maaf kepada orang tua antum yang telah sampai mendoakan keburukan. Berarti kan antum yang kebangetan. Biar lepas dari kutukan gimana Ustaz? Loh, kalau kutukannya langsung terjadi gimana? Jadi batu, teng, gitu. Antum mau lepas gimana? Maka ya sekali lagi hati-hati ya, hati-hati. Kutukan itu kadang ya bisa terjadi langsung, kadang bisa juga proses. Maka sekali lagi hati-hati ketika berinteraksi dengan orang tua. Afwan Ustaz, penjengukan kapan? Jangan tanya ana ya, ana kan tinggalnya di luar dan juga bukan bagian kesantrian. Antum tanya kepada kesantrian, bagian Ustadz yang ada di kesantrian. Afwan Ustaz, apabila lagi main game online terus doain orang lain keburukan, gimana Ustaz? Antum mendoakan orang lain keburukan pas lagi nge-game karena antum kalah, antum tinggalkan gamenya supaya antum tidak mendoakan keburukan. Ya, untuk apa main game online? Membuang-buang waktu saja. Afwan Ustadz mau tanya, hukum bersumpah dengan nama Allah tapi dia itu berbohong, dan bagaimana cara menghilangkan dosa itu? Mohon jawab Ustadz, temanku suka bohong. Yang pertama, dia telah merendahkan Allah, baik sengaja ataupun tidak. Kenapa? Karena dia membawa-bawa nama Allah untuk kemaksiatan. Bohong itu maksiat bukan? Maksiat. Dia telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa. Kemudian yang kedua, bersumpah untuk menguatkan hujah kebohongannya. Ini udah dosa lagi. Ya. Hati-hati ya, kalau sudah membawa nama Allah dalam masalah maksiat, ini berarti antum sudah merendahkan Allah. Arab nonton video yang kotor, bismillah, ya Allah semoga orang mati di situ ya Allah, bismillah. Dosa besar antum. Harus taubat. Orang yang menganggap remeh dosa itu sudah melakukan dosa besar. Harusnya gimana? Taubat. Ya, nggak bisa hilang dengan amal soleh, taubatan nasuha. Mau nembak cewek, bismillah, nganggo bismillah. Bismillah di tengah sepertiga malam ya, bismillah. Bertahajud maning. Langsung apa? Bismillah. Sebenarnya aku nggak boleh Ikhwan ya, kita membawa nama Allah untuk bermaksiat. Afwan Ustaz, apakah boleh membantah orang tua yang sedang marah karena ada ucapan yang salah? Syukron, nggak boleh. Tetap harus didengarkan sampai selesai. Jangan dibantah orang tua, jangan dibantah keadaannya. Ya, bagaimanapun keadaannya jangan dibantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau tanya, misalnya kalau ada orang yang terzolimi, terus orang yang terzolimi masuk kamar mandi, terus dia nangis. Dia berdoa. Gimana Tat? Dikabulin enggak?
Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa harus di kamar mandi? Kamar mandi itu kan terkenal dengan rumahnya siapa? Setan ya. Ntar yang ngaminin setan gimana? Walau nanti doanya ya buruk-buruk di situ. Antum ketika mendengar hadis-hadis seperti ini, Juan, jangan digunakan untuk menzolimi juga, menzolimi dalam tanda kutip ya. Menzolimi keburukan untuk saudara kita. Ketika posisi kita sedang terzolimi, doa kita terkabulkan, maka doakan yang baik-baik. Daripada kita capek, semakin marah, semakin nersula, mendoakan keburukan untuk orang lain. Kenapa antum enggak berdoa, ya Allah semoga nyong olih motor ninja ya Allah. Ya Allah semoga HP ku bisa ganti HP sing luwih apik. Ya. Dikabulkan enggak? Bisa jadi dikabulkan karena antum posisinya sedang terzolimi. Beda halnya ketika antum mendoakan keburukan kepada saudara antum, malah semakin kesuh. Dan ketika lihat Allah ekspresinya, syukur Ustaz tongakna, syukur. Nanti malah seperti itu. Antum semakin sesak, antum semakin dendam, semakin marah, sudah. Antum doa baik-baik untuk antum. Ya Allah, berilah saya kecerdasan, berilah saya kemudahan untuk bisa beramal soleh, berilah hati saya kelapangan supaya bisa memaafkan si fulan, supaya hubungan kami baik lagi. Itu lebih adem, lebih nyaman. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Ya. Dan masukkan dia juga ke surga bersama saya ya Allah. Begitu ya, bukan malah mendoakan keburukan. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, izin bertanya, doa yang benar ketika antara azan dan iqamah itu mulutnya gerak atau diam saja? Gerak. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya, kapan waktu terbaik untuk berdoa yang paling mustajab? Banyak sekali. Di antaranya tadi, ketika dizolimi, kemudian ketika azan dan iqamat, ketika hari Jumat, waktu sore, asar, ketika turun hujan, ketika di Mekah, banyak. Apa Ustadz mau bertanya, apakah kalau kita mati suri kita diperlihatkan surga dan neraka? Syukron. Walau alam, katanya sih begitu ya, katanya begitu. Dari beberapa orang yang Ana pernah dengar ceritanya ya, katanya seperti itu, tapi Ana belum pernah ngalami ya, jadi nggak bisa mentasbit ya, mengiyakan. Walau alam bisawab. Antum coba cari orang yang pernah mati suri, tanya. Bismillah. Ustaz, izin bertanya, seorang ikhwan chat-chatan dengan akhwat yang bukan mahramnya termasuk dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar lah ya, dosa besar. Zina itu kan dosa besar. Wala taqrabuz zina. Assalamualaikum Ustaz. Apakah pada zaman Nabi Adam ada dinosaurus? Dan apakah dinosaurus beneran ada? Syukron. Walau alam. Walau alam bisawab. Kalau antum mau tanya tentang kehidupan yang dulu, antum pengen tahu tentang kehidupan dulu, kan? Baik itu di zamannya Nabi Adam atau sebelumnya, antum bisa baca kitabnya Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah artinya apa? Bidayah, awal mula. Jadi kejadian di situ diceritakan awal mula kejadian-kejadian dulu ya, makhluk-makhluk dulu. Tapi ya dilihat juga riwayatnya ya. Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau menulis sebuah kitab yang sangat tebal, berjilid-jilid, yang menceritakan kehidupan sebelum adanya makhluk sampai akhir hancurnya alam semesta ini. Antum baca. Ya, terjemahannya kayaknya sudah ada, cuma ya nggak bisa beli per jilidnya, harus beli banyak ya, dan mahal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, apakah boleh makan permen atau permen karet saat kajian, Ustaz? Boleh nggak? Ya hukumnya sih mubah, cuma khawatirnya ilmu yang dipelajari tidak berkah ya, karena adabnya kurang terhadap majelis ilmu. Anak nggak bisa katakan itu haram ya, tapi itu termasuk adab yang kurang. Bahkan kalau kita lihat di buku-buku ulama dalam membahas tentang adab penuntut ilmu, makan minum pun sebagian mereka melarang ya. Makan minum menurut sebagian ulama dilarang oleh penuntut ilmu yang sedang ngaji ya. Karena itu
termasuk dari adab yang kurang. Bayangkan gurunya lagi ngomong, sini enak selonjoran, sendean, ngemil ya. Kan kurang ya adabnya. Makanya sebagian ulama tidak membolehkan. Sudah komat belum? Sudah. Baik. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.